Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai interpolasi polinomial kolokasi. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Anak Agung Gederai Baskara, Umu Arifatul Syifa, dan Intan Trihandini. Polinomial kolokasi. Polinomial kolokasi adalah polinomial yang melewati semua titik-titik data yang diketahui. Terdapat beberapa sifat polinomial kolokasi, yaitu the existence and uniqueness theorem, the division algorithm, the remainder theorem, the factor theorem, the limitation on zeros, dan scientific division. Dan yang akan dibahas pertama untuk sifat polinomial kolokasi yaitu the existence and uniqueness theorem atau teori keberadaan dan keunikan. Hanya ada satu polinomial kolokasi dengan derajat n untuk argumen x0 hingga xn, yaitu yx sama dengan px untuk setiap argumen x. Sifat yang kedua yaitu the division algorithm atau pembagian algoritma. Setiap polinomial px bisa dinyatakan sebagai px sama dengan x min r kali qx plus r, di mana px merupakan polinomial berderajat n, qx merupakan polinomial berderajat n min 1, dan r merupakan konstanta. Sehingga the remainder theorem menyatakan PR sama dengan R, the factor theorem menyatakan jika PR sama dengan 0, maka X min R faktor dari PX. Nah, sifat selanjutnya yaitu the limitation on zeros atau pembatasan 0. Setiap polinomial PX berderajat N hanya bisa memiliki akar sebanyak N, dengan kemungkinan akar yang pertama, semua bilangan real atau semua 0 atau akar berada pada sumbu X. Yang kedua, semua bilangan kompleks atau nilai akar tidak menyentuh sumbu X. Dan yang ketiga, sebagian bilangan real dan sebagian bilangan kompleks. Sifat yang terakhir yaitu synthetic division atau pembagian sintetik. Di sini terdapat contoh soal, tentukanlah sisa pembagian dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 6x plus 5 dibagi x plus 2. Dengan cara sintetik, dituliskan konstanta dari fungsi fx, lalu dibagi dengan minus 2. Dan didapatkan hasil sisa pembagiannya yaitu 1. Dan selanjutnya contoh soal dan penerapannya akan dijelaskan oleh Intan. Kepada Intan dipersilakan. Nah, pada kebanyakan soal polinomial kolokasi, kita akan diminta untuk antara membangun sebuah polinomial kolokasi atau memperkirakan nilai pada titik tertentu. Seperti pada contoh 1, kita diminta untuk membangun sebuah polinomial kolokasi yang melewati 4 titik X yang teman-teman bisa lihat di layar, beserta dengan nilai fx yang bersesuaian. Nah, untuk menyelesaikan soal pada contoh 1 ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui persamaan umum dari polinomial Newton. P ke N di titik X itu akan sama dengan C0 ditambah C1 dikali X dikurangi X0 ditambah C2 dikali X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 dan seterusnya sampai C ke N dikali X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 sampai X dikurangi X ke N-1. Karena di soal ini diketahui 4 titik, yaitu X0, X1, X2, dan X3, maka kita akan membangun polinomial Newton sampai ke N sama dengan 3. Untuk polinomial yang pertama, yaitu P0 di titik X itu sama dengan min 8. Dapat dari mana? Karena bisa kita lihat, untuk polinomial pertama, P ke 0 di titik X akan sama dengan C ke 0. C ke 0-nya adalah min 8. Lalu untuk membangun polinomial yang kedua, dengan rumus P1 di titik X akan sama dengan P0 di titik X ditambah C dikali X dikurangi X0. Tadi kan diketahui ya, P0 di titik X itu sama dengan min 8. Maka langsung kita masukkan min 8. Lalu nilai X0 itu kan sama dengan min 1 ya teman-teman. Jadi langsung kita masukkan min 1 jadi sama dengan plus 1. Masukkan X sama dengan 1 untuk mencari nilai C. Sehingga didapatkan nilai C sama dengan 3. Maka akan didapatkan polinomial kedua dengan bentuk sebagai berikut. Lalu lanjut ke polinomial yang ketiga. Dengan rumus seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, di mana P1X kan telah kita cari ya, yaitu min 8 ditambah 3 dikali X plus 1. Nah, ini kita masukkan X-nya sama dengan 2 untuk mencari nilai C, sehingga didapatkan nilai C sama dengan 6. Akan didapatkan bentuk polinomial yang ketiga sebagai berikut. Lalu untuk polinomial yang keempat, kita lakukan hal yang sama. Lalu untuk mencari nilai C, kita masukkan nilai X sama dengan min 2, dan P3X sama dengan min 5. Lalu akan didapatkan nilai C sama dengan 1. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah P
P3 di titik X akan sama dengan min 8 ditambah 3 dikali X plus 1 ditambah 6 dikali X plus 1 dikali X min 1 ditambah X plus 1 dikali X min 1 dikali X min 2. Jika kita cermati pada rumus awal tadi ya, ini kan N sama dengan 3. Maka ini adalah P ke 0, ini adalah P1, ini adalah P2, dan selengkapnya ini adalah P3. Lalu untuk soal yang kedua, konsentrasi larutan oksigen jenuh dalam air sebagai fungsi suhu dan konsentrasi klorida diberikan dalam tabel berikut. Ini bisa teman-teman lihat ada tabel suhu beserta dengan konsentrasi larutan oksigen untuk berbagai konsentrasi klorida, yaitu pada klorida 10 mg dan juga klorida 20 mg. Nah, gunakan metode interpolasi untuk menaksir konsentrasi oksigen yang larut untuk T22,4 derajat Celcius pada konsentrasi klorida 10 mg. Gunakan metode interpolasi Lagrange. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menaksir nilai oksigen yang larut pada suhu atau pada titik 22,4 derajat Celcius. Suhu ini bertindak sebagai X-nya, yaitu terdapat 6 titik X, lalu konsentrasi larutan oksigen ini adalah sebagai Fx-nya. Untuk mengerjakan soal yang tadi, kita harus mengetahui dulu persamaan umum polinom Lagrange, yaitu P ke N di titik X itu akan sama dengan sigma dari A ke I dikali L ke I pada titik X, di mana I-nya berjalan dari 0 sampai dengan N. Jika kita jabarkan, menjadi A0 dikali L0 di titik X, ditambah A1 dikali A1 di titik X, seterusnya sampai A ke N dikali L ke N pada titik X. Nah, lalu L ke I di titik X itu mempunyai rumus sendiri. Rumusnya adalah perkalian dari X dikurangi X ke J dibagi XI dikurang XJ, di mana J-nya itu berjalan dari 0 sampai dengan N, dan J-nya itu tidak sama dengan I. Nah, kan di soal tadi diketahui 6 titik X ya. Bila digunakan 6 titik X tersebut, maka polinom interpolasinya adalah polinom Lagrange derajat 5. P5 di titik 22,4 yang ditanyakan, itu akan sama dengan 11,6 dikali L0 di titik 22,4, A0 dikali L0 di titik X, ditambah 10,3 dikali L1 pada titik 22,4, ditambah 9,1 dikali L2 di titik 22,4, seterusnya sampai 6,8 dikali L5 di titik 22,4, A ke N dikali L ke N di titik 22,4. Pertama untuk L0 di titik X itu sendiri, kan di rumusnya adalah I-nya berjalan dari 0 sampai dengan N, yaitu 0 sampai dengan 5, lalu I-nya tidak sama dengan K. Di sini K-nya yang pertama adalah K sama dengan 0, maka kita tidak mengikut sertakan I sama dengan 0, maka I-nya akan berjalan dari 1 sampai dengan 5. Langsung saja kita masukkan X dikurangi XI, yaitu XI X dikurangi 10 dikali X dikurangi 15 dikali X dikurangi 20 dikali X dikurangi 25 dikali X dikurangi 30. Lalu dibagi XK dikurangi XI, di mana K-nya sama dengan 0 dan I-nya berjalan dari 1 sampai dengan 5. Langsung saja kita masukkan XK sama dengan 5, yaitu menjadi 5 dikurangi 10 dikali 5 dikurangi 15 dikali 5 dikurangi 20 dikali 5 kurangi 25 dan dikali 5 dikurangi 30. Sehingga jika kita masukkan nilai X sama dengan 22,4 akan menghasilkan nilai min 0,0116. Lalu untuk L1 di titik X, I-nya akan berjalan dari 0 sampai dengan 5, tapi akan meloncati nilai I sama dengan 1. Jadi di sini kita tidak akan memasukkan penghitungan X dikurangi X1. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti berikut. X dikurangi 5, dikali X dikurangi 15, dikali X dikurangi 20, dikali X dikurangi 25, dikali X dikurangi 30. Lalu dibagi XK dikurangi XI, di mana K-nya ini akan sama dengan 1, dan I-nya berjalan dari 0 sampai dengan 5, namun meloncati nilai I sama dengan 1. X ke 1 sama dengan 10, sehingga jika kita masukkan, rumusnya menjadi 10 kurangi 5 dikali 10 kurangi 15 dikali 10 kurangi 20 dikali 10 kurangi 25 dikali 10 kurangi 30. Dan jika kita masukkan nilai X sama dengan 22,4 akan menghasilkan nilai 0,0814. Penghitungan ini dilakukan seterusnya sampai dengan L ke 5 di titik X. Nah, hasil penghitungan sampai dengan L ke 5 di titik 22,4 dapat dilihat pada tabel berikut. Jika kita kembali pada rumus awal,
kita masukkan nilai L0, L1, L2, L3, L4, dan L5-nya akan menghasilkan angka 7,8125, di mana ini merupakan konsentrasi larutan oksigen pada suhu 22,4 derajat Celcius. Untuk selanjutnya, penghitungan dengan software akan didemonstrasikan oleh Agung. Silakan Agung. Baik, terima kasih kepada Intan. Sekarang kita akan mencoba melakukan penghitungan interpolasi polinomial kolokasi dengan bantuan software komputer. Dalam hal ini kita akan menggunakan RStudio. Nah, di sini kita tetap menggunakan metode yang sama, yaitu polinomial Lagrange. Nilai dari X itu kita masukkan ke dalam variabel A, kemudian nilai dari fx atau nilai dari Y yang bersesuaian dengan X, itu kita masukkan ke dalam variabel B. Oke, setelah kita masukkan, kita akan menghitung berapa banyak nilai X yang diketahui dengan menggunakan fungsi length di sini. Karena banyaknya dari A sama dengan B, oleh karena itu kita bisa menggunakan salah satu. Nah, untuk polinom Lagrange sendiri, fungsinya menerima masukan X yang merupakan nilai yang kita cari, dalam hal ini suhu yang diinginkan, seperti itu. Kemudian N ini merupakan banyak dari X yang diketahui. Seperti persamaan umum pada polinomial Lagrange yang sudah disampaikan, kita perlu mencari nilai L besar K dari X dengan persamaan umum Pi dari I sama dengan 1 sampai dengan N, dan I-nya tersebut tidak boleh sama dengan K. Di sini kita persiapkan terlebih dahulu variabel L untuk menyimpan nilai dari polinomial Lagrange nanti. Kita lakukan iterasi dengan I dari 1 sampai dengan N, di sini untuk nilai K-nya. Oke, kemudian kita lakukan iterasi kembali dengan J-nya, dengan J sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian di sini kita berikan kondisi bahwa ketika I tidak sama dengan J, kalau di persamaan umumnya I tidak sama dengan K, maka kita lakukan pembagian antara X dikurangi dengan XI dan XK dikurangi dengan XI, di mana XI-nya ini sendiri adalah A pada indeks ke J dan XK-nya adalah A pada indeks ke I. Oke, setelah diperoleh nilai LKX-nya, dalam hal ini kita iterasi pertama berarti L1X, kita kalikan dengan YI, dalam hal ini Y1, dan pada fungsi ini disimpan pada variabel B pada indeks ke I. Nah, ketika sudah dikalikan, kita tambahkan dengan hasil Lagrange dari iterasi sebelumnya. Karena di sini iterasi pertama 0, masih nilai Lagrange-nya, jadi 0 ditambah hasil perkalian ini. Nantinya iterasi ini akan terus berjalan sampai dengan N. Ketika sudah selesai, maka fungsi akan mengembalikan nilai L. Oke, kita akan coba jalankan. Oke, untuk X-nya sendiri kita coba gunakan 22,4. Kita akan peroleh nilai konsentrasi oksigen yang larut adalah sebesar 7,812505. Nah, hasil ini sama dengan penghitungan manual yang tadi sudah disampaikan pada slide. Bagaimana jika kita mencoba untuk menggunakan konsentrasi dengan tingkat 20 mg per liter? Karena datanya juga tersedia pada slide. Kita akan coba, kita ganti saja di bagian fx-nya atau di bagian variabel B ini dengan nilai fx yang bersesuaian. Setelah kita ganti, kita jalankan kembali. Setelah dijalankan, masih dengan T yang sama, diperoleh hasil sebesar 7,05502. Kemudian kita juga bisa menaksir untuk nilai T yang lain. Misalkan di sini 22,4-nya kita ganti jadi 27 dengan tingkat konsentrasi yang masih sama, klorida sama dengan 20 mg per liter. Kita peroleh nilai untuk konsentrasi oksigen yang larutnya adalah sebesar 6,442355. Untuk interpolasi sendiri, X yang bisa kita dapatkan adalah berada pada rentang 5 sampai dengan 30 atau dari rentang yang terkecil sampai dengan terbesar. Karena jika kita mencoba untuk menaksir nilai di luar dari rentang tersebut, maka itu dapat dikatakan sebagai ekstrapolasi. Baik, demikian pemaparan singkat mengenai penghitungan interpolasi polinomial kolokasi dengan bantuan software komputer. Saya kembalikan kepada Syifa.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.